Lihat ya. Bisa, Pak. Oke, oke. Itu kenapa nilai berbeda-beda ya. Pertama, entitasnya kurang. Harusnya 8 minimal, tapi ada yang 4, 6 ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sama dengan yang di sumber rujukan. Maksudnya tidak perbaikan. Ya. Mungkin yang berikutnya juga masih ada yang salah dalam pembuatan IFT. Dan masih ada yang salah dalam pembuatan tabel ya, tapi itu masih saya maafkan. Oke, nanti ya yang udah bagus nilainya ya karena dominasi itu adalah bagus, yaitu 61 ke atas. Jadi kalau udah 61 ke atas itu sudah kategorinya baik ya. Kalau yang 81 ke atas berarti kategorinya adalah amat baik ya, seperti itu. Nah, tolong nanti dipertahankan aja ya, karena kita masih berlanjut. Ada 7 kali pertemuan lagi plus ujian akhir semester ya. Nah, ini materi yang akan kita laksanakan pasca UTS. Yang pertama adalah Introduction SQL, Advanced SQL. Terus nanti yang ketiga adalah Design Database. Yang nomor 4 adalah Distributed Database Management System. Dan yang kelima adalah NoSQL. Ya. Perlu kita catat di sini seperti rencana di awal. Ya, pada pasca UTS ini saudara langsung praktek dan tutorial bahasa pemrograman DBMS MySQL. Jadi saya harap saudara pada pertemuan ini, mungkin nanti setelah pertemuan ini semuanya harus menginstal MySQL, yaitu SAM. Saudara wajib menginstal SAM Control Panel. Nanti yang di dalamnya ada bahasa MySQL dan servernya Apache. Ya, untuk menghubungkan ke server database kita, lokal hostnya itu menggunakan Apache. Ya, mungkin ada yang bertanya dari mana kita bisa download SAM Control Panel. Anda bisa kunjungi aja apa namanya Apache Friend.org ya, Friend.org. Nah ini ya Apache Friend.org. Nah, ini download, nanti Anda tinggal langsung memilih SAM sesuai dengan bit. Kalau nggak salah ini bitnya semua 64. Jadi kalau mungkin nanti Anda yang masih menggunakan bit 32 ya, mungkin bisa mencari SAM yang lain ya. Karena ini semuanya kalau yang terbaru itu versinya bitnya 64. Ya. Kalau yang lama-lama mungkin ada yang versi 32, Anda tinggal langsung searching aja download SAM for Windows 32 bit. Nah, nanti ada linknya di situ ya. Tapi nanti cara pengerjaannya sama. Ya, ini wajib ya, karena nanti Anda punya project untuk pengerjaan MySQL. Projectnya apa? Adalah membuat hasil UTS ke dalam sinteks DBMS MySQL. Jadi yang ada di dalam DBMS, yang ada UTS itu IRD-nya nanti digambar di MySQL. Tabelnya juga nanti dimasukkan ke MySQL ya, seperti itu. Nah, pada pertemuan ini juga nanti saudara akan dikasih tutorial untuk bagaimana kita membuat database dan bagaimana kita membuat table ya, dan bagaimana kita mengisi data pada table. Nah, itu nanti hari ini mungkin ya kita bahas. Nah, saya ingin ngecek dulu satu-satu nih apakah
ada yang sudah download atau belum, ya. Sah, Tuan Sah ini sudah download belum ini SAM control panelnya? Belum ya Pak? Ya, belum. Ya, tolong nanti di download mulai dari sekarang ya, SAM control panelnya ini wajib Ya, untuk Pak. diinstal langsung. Ya. Oke, Helda Yani. Belum download. Oke, sama belum download ya, silahkan di download aja. Ari Permana. Ari. Muhammad Khoir. Belum, Pak. Belum. Ini mungkin Robi Hermawan. Ya, Pak. Sudah download belum? Sudah. Yakin? Iya, Pak. Oke, sip, Robi. Ya, Chelsea Apriliani. Belum, Pak. Download ya. Kasih Sulastri. Belum, Pak. Oke, Tias Ropiati. Belum, Pak. Oke, Arif Budi Setiawan. Belum, Pak. Ardianto Putra. Sudah, Pak. Oke, sip. Tatah Ahdiat. Sudah, Pak. Oke, bagus. Nino Kurniawan. Download SAM itu ya, Pak? Ya, betul. Download SAM. Udah, Pak. Oke, sip. Prastika Widas. Sampun, Pak. Oke, sip. Pina Nur Suci. Pina Nur Suci. Pin. Ya, download belum? Lagi, Pak. Lagi download. Oke, sip. Ya. Tadi masih banyak yang belum. Ada 3 atau 4 orang yang sudah. Mungkin dia juga sudah belajar SAM-nya ya. Mudah-mudahan sudah belajar. Oke, tolong yang tadi yang belum dipanggil atau belum, nah, tolong dari sekarang ya download ya. Dari sekarang harus download ya. Oke, saya ingin membuat tutorial bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita mengakses atau buka MySQL. Ya, mengakses atau membuka MySQL. Yang pertama kan kita sudah mendownload SAM Control Panel ya. SAM Control Panel sudah download. Baru kita buka ya. Nah, buka seperti ini. Ya, dibuka SAM Control Panelnya. Pertama kali tampil SAM Control Panel itu dalam kondisi seperti ini ya. Semuanya ini adalah start. Ya, jadi semuanya kondisinya itu start. Ya, kalau kondisinya start semua, ya kondisi awalnya seperti ini. Ketika awal kita membuka control panel itu seperti ini. Ya, baru kita klik start. Ini juga klik start 2 saja, Apache dan MySQL. Klik start. Ya, kalau nanti sudah bertanda hijau seperti ini, berarti itu sudah siap dipakai. Tapi kalau ini masih tanda kuning, itu tandanya belum. Nah, ini udah hijau semua berarti sudah siap dipakai.
Untuk mengakses MySQL itu ada beberapa cara, tapi saya akan menguraikan 3 cara saja. Yang pertama kita menggunakan command prompt atau CMD ya, command prompt atau ketik CMD command prompt, enter. Ya, ini langkah pertama kita mengakses MySQL menggunakan command prompt. Kalau kita ingin menggunakan command prompt, berarti kita harus mengakses lokasi file application MySQL. Di mana itu di folder C. Kalau saya misalnya di folder C, maka ya aplikasinya itu ada di folder C. Caranya kita masuk dulu ke folder C, ya. Masuk di folder SAM, ya, karena MySQL ada di folder SAM. Masuk ke folder SAM. Ya. Lalu di folder SAM itu kita masuk ke foldernya MySQL. Jadi di folder dalam folder SAM itu ada folder MySQL. Jadi kita masuk ke folder MySQL. Nah, di dalam folder MySQL itu ada folder bin. Karena file MySQL.exe itu ada di folder bin. Maka saya masuk ke folder bin. Ya. Sudah masuk ke folder bin, maka saya masukkan ketika nama filenya MySQL.exe. Ini sudah mengakses aplikasi MySQL, tapi di dalam mengakses data itu kita harus masukkan adminnya. Maka saya masukkan admin standar dulu ya. Strip U lalu ketik nama root. Nah, ini cara untuk mengakses MySQL dengan menggunakan command prompt. Ya, kita enter. Ya, nah, ini sudah masuk ke MariaDB. Jadi MariaDB itu adalah salah satu bahasa DBMS di dalam MySQL. Ya. Untuk membuktikannya, bagaimana? Apakah database kita sudah punya atau belum? Atau mungkin database bawaan standar dari MySQL apa saja? Kalau di sini saya sudah membuat beberapa database karena sudah membuat beberapa tutorial untuk kelas yang lain. Maka ketika saya masukkan show databases gitu ya, untuk memastikan bahwa kita sudah masuk ke dalam database MySQL, maka kita akan melihat beberapa tampilan database yang sudah saya buat ya. Ada beberapa yang standar bawaan MySQL-nya, yaitu admin, informasi yang skema ya, MySQL, informasi skema, PHP-admin, itu adalah yang standar. Sisanya itu yang saya buat. Ya, sisanya yang saya buat ya, kayak gitu. Ini tandanya sudah masuk. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita melalui browser. Browsernya bebas mau apa saja. Mau Google Chrome, mau Firefox, mau Mozilla, mau Opera dan sebagainya, bebas. Ya. Ketikkan aja localhost ya, terus garis miring ya, PHP myadmin. Nah, ketikkan seperti ini ya, lalu enter. Maka dia akan langsung masuk ke PHP myadmin ya. Jadi ini mengakses MySQL melalui PHP myadmin ya, seperti itu. Nah, ini agak lama, kita tunggu saja dulu ya, nanti juga akan masuk ke PHP myadmin ya. Nah, ini sudah mulai masuk ya. Nah, lihat tampilan database yang ada ya, tampilan database yang ada ini, yang ada di sini, lihat dengan yang ada di command prompt ya, itu sama ya, sama admin, classic model, accounting, gudang. Lihat urutannya pun sama ya, karena kita menggunakan localhost yang sama, port yang sama ya, yaitu di drive C. Jadi sama, apapun yang kita buat akan. Nah, makanya
ketika kita membuat tutorial atau membuat table atau membuat database, disarankan dengan dua cara, ya, yaitu dengan command prompt supaya kita tahu sintaknya, atau dengan localhost phpMyAdmin, ya itu kan kalau ini mudah, ini tinggal klik lalu jadi, gitu ya. Tapi kita kalau ada kesalahan kita tidak bisa mengetahui salahnya di mana, gitu ya. Tapi kalau dengan sintek, ketika ada kesalahan kita akan tahu, ya kita akan tahu salahnya. Nah, itu cara mengakses database, ya. Ada satu cara lagi, kita menggunakan Heidi SQL, ya, Heidi SQL. Nah, ini ya satu cara lagi, ini adalah SQL desktop. Anda harus kalau ingin pakai ini, Anda download dulu, namanya Heidi SQL. Download baru install. Ya, Anda bisa juga menggunakan ini, nggak apa-apa. Ya, ini mudah. Yang Heidi SQL itu lebih mudah lagi dibandingkan phpMyAdmin, ya. Apa namanya, sama caranya, tinggal klik itu juga sama, ya, caranya tinggal klik saja. Itu yang Heidi SQL, ya. Nah, itu cara untuk mengakses MySQL, ya. Oke, kita lanjutkan sebelum masuk ke tutorialnya, ya. Kita lanjutkan materi ini. Introduction SQL. Ya, SQL itu singkatan dari Structured Query Language. Jadi bahasa struktur query. Ya, query itu adalah istilah dari database, ya, laporan, ya. Oke, di dalam fungsi SQL dulu selalu ada yang bertanya DDL itu apa, DML itu apa. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi fungsi SQL itu ada dua. Yang pertama fungsi DDL, yang kedua adalah fungsi DML. Kalau DDL itu adalah data definition language, yaitu untuk mendefinisikan data. Kalau yang DML itu adalah data manipulation language, jadi bahasa untuk memanipulasi data. Ya. Nah, perintahnya pun berbeda-beda, ya. Kalau yang masuk perintah DDL ini mulai dari create database, create table, delete, alter table, drop table, drop database, alter database. Nah, itu adalah bahasa-bahasa sinteks-sinteks yang masuk dalam kategori DML, ya. Ada lagi present key, ada lagi primary key. Nah, itu yang masuk ke dalam bahasa DDL, ya. Nah, nanti saya ingin menekankan karena kemarin di UTS itu dalam membuat tabel untuk menentukan primary key sama present key masih banyak yang salah. Ya, terutama yang merancang sendiri itu dalam menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya masih banyak yang salah. Ya, kayak gitu. Nah, maka nanti akan kita terangkan di pertemuan kedua. Ya, untuk present key dan primary key, ya. Nah, di dalam DDL, ya, ini bahasa DDL-nya, ya, ini skema yang akan kita pelajari, ya. Terus juga ada DML. Nah, ini DML, ya. Ada insert, ada select, ada update, ada delete. Ya, insert, select, update, dan delete itu adalah bahasa DML. Ya, insert adalah untuk menambah baris dalam tabel atau dengan istilahnya adalah menginput data pada tabel. Select adalah untuk menampilkan tabel isinya apa saja, ya. Update adalah untuk memodifikasi data yang sudah diinput, ya, kita modifikasi. Delete adalah untuk menghapus baris, ya, menghapus baris. Di situ ada word, group by, having, order by, commit, rollback, ya. Itu adalah bahasa kondisional ketika kita sedang menggunakan sinteks select. Jadi kalau kita ingin mengaplikan sebagian dari tabel maka kita gunakan word, ya, word from apa, ya. Ada juga logical operator, special operator, aggregate function, ya, itu adalah fungsi-fungsi tambahan juga, ya, untuk melengkapi insert, select, apa namanya, update, dan ya. Oke, nah ini tolong baca secara sama-sama, ya. Kan Anda UTS itu sudah membuat IRB seperti ini.
dan juga sudah mengisi tabel. Ya, sudah mengisi tabel. Tolong diperhatikan hubungan antar tabel. Ketika di customer, setiap entitas wajib memiliki primary key atau PK. Itu wajib. Ya. Nah, PK ini nanti akan memiliki hubungan dengan entitas invoice. Nah, ini yang menjadi present key-nya cash code. Ya, jadi kalau di PK di tabel yang pertama adalah primary key, maka yang nanti di tabel yang kedua tidak akan menjadi primary key, tapi menjadi present key. Maka cash code ini akan mereferensi isinya dari tabel pertama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi semua tabel itu harus memiliki primary key dan present key. Ya, kecuali mungkin tabel pertama. Ya, itu nggak apa-apa kalau nggak ini. Nah, ini sudah ada PK inventory number, present key-nya cash code mereferensikan ke tabel pertama. Terus dihubungkan lagi ke sini dengan primary key-nya inventory number. Nggak apa-apa hubungan PK dengan PK, nggak apa-apa. Ya, present key-nya line number. Line number berarti dari apa namanya line number. Ini primary key ya, line number. Present key-nya inventory number. Nah, ini inventory number dari sini. Ya, jadi sekaligus dia punya dua buah atribut sebagai kata kunci primary key dan juga sebagai present key-nya. Ya. Nah, di sini juga ada line number sebagai primary key. Ya, nanti dihubungkan ke bawah melalui apa namanya present P code. Ya, present P code karena di sini ada apa namanya present P code. Ini juga ada present P code. Ya, jadi harus ada hubungan di situ. Ya, tolong nanti yang belum seperti ini, yang di soal UTS kemarin itu diperbaiki dulu. Ya, biasanya kode ID, ya, apa namanya istilah-istilah, ya itu masuk di primary key. Ya, P-code, P-code, gitu ya. Di sini ada line number. Ya, push code, gitu ya. Ada push code juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam membuat tabel. Jadi jelas hubungan tabel yang satu dengan yang lainnya itu dihubungkan dengan kata kunci apa. Ya, itu jelas. Nanti Anda akan membuat ini, ya, tabel isinya seperti ini. Baru ini masuk perintah pertama DDL, yaitu membuat database. Ya, membuat database. Ya, oke, kita langsung tolong diperhatikan untuk membuat database seperti apa. Saya akan gunakan yang CMD dulu. Ya, saya akan gunakan yang CMD dulu. Ya. Ini sudah dalam kondisi ini ya. Ketika kita membuat database, di sini sudah ada sintaksnya create database. Ya, saya buat create. Ini adalah sintaks kita membuat database. Karena urutannya ketika kita akan merancang database adalah database nama database dulu baru nama tabel. Database misalkan database apa ya ini? Apa namanya? Dan X misalnya ya. Dan X. Dan X. Ini query of jadi database kita sudah berhasil. Cara membuktikannya bagaimana ya? Pada tadi show data species dibuat. Nah, ini ada nggak di sini gudang X, gudang X. Nah, ini gudang X. Ada. Itu cara membuat database. Ya. Kalau menggunakan kalau menggunakan lokal PHP bagaimana? Lebih mudah lagi kalau di sini ya. Di sini tinggal klik view ini, klik view. Ya, klik view. Nah, create database, masukkan nama database-nya apa? Misalkan di sini ada namanya Gang Y, Gang Y. Lalu kita create. Nah, gudangnya sudah berhasil.
Ya, ada bidang X dan ada bidang Y. Ya, kita bisa lihat mana bidang Y. Kita dapat di start dulu. Oh, nggak kelihatan. Gudang, ini gudang. Ya, gudang. Nah, itu cara membuat database menggunakan apa namanya ini PHP. Ya. Terus berikutnya, kalau kita sudah membuat database, yang perlu kita perhatikan adalah tipe data. Ya, tipe data. Anda sudah mengenali integer itu hurufnya 1, 2, 3, 4. Itu bulat integer. Ya, kalau pacar sama car itu adalah campuran karakternya, bisa angka. Ya, itu campuran. Kalau yang pacar, smiling, integer, gitu ya. Itu ada campuran. Kalau pacar sama car itu campuran. Ya, makanya dia selalu membatasi karakternya. Nah, itu car 99, car 88, 999, 999 itu adalah car ini, car. Ya, karena kalau kita sudah mengetahui tipe data, baru kita akan membuat table. Create database, mana database-nya apa? Baru kita akan membuat table. Ya, constraint, data type, ya. Jadi kalau ini ada data type, ada constraint-nya. Constraint-nya apa? Ya, tadi dia sebagai bentuk not null, apa kata kunci, apa kata percaya, itu adalah constraint. Oke, bagaimana cara membuat table? Ya, misalkan saya akan membuat table pada database tadi yang saya buat, ya, dengan menggunakan ini tag, ya, kalau ini menggunakan ini. Ingat, kita akan menggunakan public egg. Ya, akan menggunakan public egg. Maka saya harus menggunakan dulu database pada use public egg. Nah, dari ADB public egg. Berarti sini kita sudah membuat table itu semuanya di public egg. Ya, buat table itu semuanya di public. Jadi kita perhatikan tabel yang ada di library. Ya. Nah, ini tabel ini, tabel vendor. Ya, tabel vendor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia punya 10 kolom. Ya, tabel vendor ada 10 kolom. Ya, caranya bagaimana? Kita coba dulu di project ini. Di create table, ya, jadi table. Nah, nama tabelnya apa? Vendor. Ya, vendor sudah ada nih, vendor 2 kita ya. Karena kan praktek baru juga vendor 2 ya. Vendor 2 belum buka, yang enter ya, belum buka. Masukkan kolom pertama, ya, kolom pertamanya apa nih? Push code, ya. Jadi di sini masukkan maaf, apa namanya, kolom pertamanya itu adalah code, ya. Jadi ada IP dari strip code. Tipe datanya apa ya? Lihat di materi tadi tipe datanya. Ini tipe datanya. Ini tipe data di code itu adalah integer. Jadi kita masukkan ke sini integer. Ya, int aja bisa. int ya. Lalu ya, unique way karena dia akan menjadi key atau kata kunci di tabel vendor. Koma, ingat misalnya harus pakai koma untuk memisah ke kolom yang kedua. Ini ya. Batasnya 35. Nah, ya. Koma. Terus konten
car juga, batasnya 25. Terus di area code car 3. Ya. 366. Terus pon car 8 6. Terus pistep car ya. Terus hot order ini sudah jangan lupa primary order wajib di ini wajib harus ada di code. Ya, teori of norong APBD tabel seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, dia tahu spesifik dua. Tabel pabrik X vendor 2. Ada satu tabel. Untuk melihat deskripsi tabel vendor kita tinggal des saja ini vendor 2. Nah, ini tabelnya ini kontak ini des. Ya. Jadi itu apa namanya cara sintek untuk menulis atau membuat tabel di dalam Chrome. Ya. Ini cara membuat tabel di Chrome. Kita belum masuk sisi, ini masih membuat tabel. Ya, kalau ini membuat tabel di ada di mana? Ya mudah. Ini di sini kita pilih dulu database-nya mana, ada database pabrik X. Ini ada database pabrik X, ada satu tabel. Sekarang kita akan membuat tabel di sini di tabel mana tabelnya produk. Nah, kolomnya berapa? Kita cek dulu kolom nanti materi produk ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8 kolom. Ya, ada 8 kolom. Masa kita masukkan ke sini 8 kolom. Ada 8 kolom. Ya, tunggu sebentar. Masih loading. Nah, ini sudah ada 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pergi dulu nanti supaya kelihatan nama-nama kolom ini record. Ini sudah ada berbagai sudah ada. Deskripsi. Ya, PID, PID, PIA, PIN, terus PIN, terus price, ini price ini sudah ada 8 sudah termasuk semua. Lalu kita datanya pacar. Ya,
saja tipe datanya berapa nih? Kode datanya itu ada karakternya 10. Yang bawah karakternya 35. Terus PI yang ended in get. Ya, terus berikutnya ini ada Yoha dan ini itu adalah small. Ya. Apa ini? POH is small. Terus ini juga small. Terus itu adalah gadget yang jadi ini cara buat tabel di MySQL ya, di PHP MyAdmin. Kita belum menentukan kata kuncinya di mana ya, kata kuncinya di sini dedek. Nah ini aja diberikan ya. Lalu di situ kan ada perigai-gainya, lihat tabelnya di sini. Ya, ini ada perigai-gainya. Ini ada perigai-gainya, ini ada perigai-gainya. Ya. Nah, itu terus berikutnya ya, itu berikutnya nah berikutnya base number. Nah ini ada picode yang adalah sebagai referensi ya. Maka caranya bagaimana? Kalau di sini kita masuk ke browse. Ini bisa saya simpan. Jadi ya, kita review dulu, kita betul belum codingnya. Ya sudah betul. Nah, itu sudah bisa dilihat bahwa tabel public ada 2 tabel dan Nah, ini kan bisa dihubungkan ya, karena kita belum menghubungkan perjanjiannya. Kalau ini klik ya, baru kita klik struktur, baru kita klik relation view untuk menghubungkan antara tabel dengan ini misalkan namanya FK, namanya kalau di sini. Kolomnya adalah code ya, database. Public add ya, table dan dua kolom code update-nya cascade di sini ya, baru kita simpan. Nah kalau kita bisa melihat dari sini gambar awal. Ya, kita bisa melihat dari sini desainnya relasi. Ini desain relasi. Ya, mudah-mudahan sudah ada yang cacat. Ya, sudah ada yang cacat. Ya, lebih ditekankan. Ya, ini hasilnya ya untuk nama tabel yang ada di produk dan vendor ya hasilnya. Nah, kalau ada pertanyaan ya, jadi saya harapkan Anda sudah mulai dari sekarang buat tabel SPC-nya, mulai dari sekarang Anda menyusun jumlah tabel. Karena tabelnya ada 8.
dan siap-siap Anda lakukan tolong di tutorial. Jadi buat database satu tutorial, buat tabel satu tutorial, isi data satu tutorial. Jika semua yang Anda buat tutorial tidak. Dan juga ketika saya membuat database saya tutorialkan. Video, ketika saya membuat table tadinya ada 8 saja yang tutorialkan yang juga bisa. Ya, kayak gitu video. Ya, ini sudah dari ES. Ya, jangan tanya penggunanya dulu. Ya, pokoknya ini dicicil aja dulu. Lagi nanti akan kita hubungkan. Ya, yuk. Nah, itu materinya yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan buat tabel yang ada present key-nya. Karena tadi baru ada tabel present key-nya saja. Ya. Tabelnya sesuai dengan yang kita kerjakan kasih itu atau apa? Ya, betul. Buat yang kamu buat TSS, jadi tidak perlu buat asuran bisnis lagi, tidak perlu membuat ESR lagi. Jadi lanjutkan yang saja di ESS. Ya, karena ESS sudah bagus. Oke, untuk yang lainnya. Ya. Itu masuk ke lokasi HP belum tahu saya Pak. Yang di lokasi HP admin dulu Pak. Saya ketik program nggak masuk Pak. Itu beda, itu pakainya PHP admin saja, bukan dulu MS-nya, kan sama saya PHP admin. Bisa itu diaktifkan laptopnya lalu di share di sini bisa enggak? Buka Kalau yang di room ini enggak bisa. gimana Pak? Karena Kamu sudah download kontrol panelnya itu belum? Itu Pak, MySQL ini. ya start. Terus Apache-nya juga di start coba. Ini modulnya belum diinstal ya Pak. Harus diinstal dulu nggak Pak? Ya harus, ini harus diinstal semuanya, enggak harus custom. Ya, harus nah semuanya. itu tanda itu berarti udah diinstal. Yang udah itu 2 aja, coba di start ini. Yang ini. Ya. Nah. Ya itu diklik aja installnya langsung. Ya. Yang ini nggak bisa Pak, yang Tomcat. Ya nggak apa-apa, langsung masuk localhost itu coba. Udah 2 aja memang. Dan localhost. Tetap nggak bisa ya Pak. Coba itu ditampilkan dulu. Localhost-nya di browser. Browser localhost-nya. Ya Pak, ini udah di browser. Bentar. Coba tampilkan. Coba yang ini di close, lalu sekarang yang di share localhost tadi. Nah, klik di situ localhost-nya. Google, tapi itu Nah, ini kan Pak. Nah, ya, ntar. Ya, Pak. Udah Pak. Tapi masuknya ke Google malah. Loh, kok masuk ke Google? Yang ini input ya, Pak. tulisannya Ini kan Pak. Terus enter. Sebentar. Ya betul kayak gitu, coba di enter. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk, Nino. Ya. Ya Pak. Nah, ini tinggal Anda buat database aja. Ya, Terima kasih, atau Pak. bisa menggunakan command prompt. Ya, nanti saya kasih tutorialnya juga sekalian.
Ya, Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Oke.